apakah konflik keluarga almarhum Ade Namnung dengan ayah angkatnya terus memanas? Kemarin ibu Ade hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Babakan Sentul, Bogor, Jawa Barat terkait dengan laporan Ramon Papana yang terasa telah diperlakukan tidak tersangka. Sementara itu pemirsa, pihak keluarga Ade yang terus menelusuri jati diri Ramon masih yakin bahwa Ramon telah menggelapkan harta Ade bahkan sejak lama. Bukankah dengan begitu orang-orang yang menyayangi Ade ini telah membuat arwah Ade tadi di dalam kubur? Anda bisa melihat apa yang terjadi saat ini, bisa jadi Ade Namnung akan menangis. Sebab tak dinyana, kematiannya justru jadi penyebab perseteruan di antara orang-orang yang dicintainya. Hariningsih ibundanya serta sang adik Rizal Prasetyo akhirnya berkonflik tajam dengan Ramon Papana, ayah angkat Ade. Mereka saling melapor ke polisi. Ramon melaporkan Hariningsih ke Polsek Babakan Madang Sentul, Bogor dengan tuduhan telah melakukan tindak pengerusakan dan perbuatan tak menyenangkan. Sementara Hariningsih pun melaporkan Ramon dengan pasal pencemaran nama baik ke Polres Jakarta Selatan. Rabu kemarin, cerita buram saling seret ke polisi itu pun terus berlanjut. Hariningsih hari itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polsek Babakan. Namun ternyata batal karena ia tiba-tiba sakit sebagaimana ditegaskan oleh kuasa hukumnya. Karena memang kondisi dari ibu juga kurang sehat ya. Jadi kita meminta kepada pihak penyidik untuk range waktu pulang ya. Direncanakan sih minggu depan. Sekaligus kita memberikan informasi kepada penyidik tentang siapa-siapa yang hari itu hadir. Oleh karenanya penyidik membuat surat panggilan bersamaan. Jadi insya Allah minggu depan kita bersamaan sama-sama datang dengan orang tua dan seluruh keluarga yang memang hadir pada saat itu. Kabar yang menyeruak menyatakan bahwa sakitnya Hariningsih karena polisi sudah siap meningkatkan statusnya sebagai tersangka setelah Ramon melengkapi berkas pengaduannya dengan bukti rekaman kejadian pada 4 Februari silam di kediaman Ramon. Tapi kabar ini ditepis oleh kuasa hukum Hariningsih juga oleh putrinya Umi yang dihubungi oleh Gospot via telepon. Mama tadi sih udah mau jalan, terus dia drop. Ya maklum lah, namanya orang tua kan, belum pernah namanya dilaporkan seperti itu, ya kan. Drop tadi, jadi kalau yang lain tuh kepalanya tensi tinggi. Ya udah deh, kata Bang Sunannya juga. Kan aku SMS Bang Sunan, dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Satu kali sebagai saksi. Sebagai saksi di atas laporan saudara Ramon Pratomo dengan pasal 406 KUHP dan 335 KUHP. Setelah kita pertanyakan, memang yang dilaporkan itu sesungguhnya adalah ibu ya, saudari Hariningsih, ibu Ridwan Mahmud. Tunggal, dan ibu tunggal. Makanya kita coba memberikan penjelasan kepada penyidik kalau memang itu juga akan memberikan saksi. Jadi besok yang nama-nama yang kita berikan itu adalah nama yang akan menjadi saksi daripada kita atas laporan silang. Nanti saksi-saksi yang kami akan bawa minggu depan, saya bersama dengan keluarga tentunya saksi yang dimana pada tanggal 4 Februari 2012 itu yang bersama-sama datang dan hadir ada dalam ruangan rumah daripada Ramon. Pihak Hariningsih sepertinya kepalang basah berperang dengan Ramon Papana. Tak ada lagi sisa keharmonisan di antara mereka seperti yang nampak pada saat acara pemakaman Ade Namnung. Benarkah faktor harta telah menjadi pemicu konflik mereka? Entahlah, yang pasti kuasa hukum Hariningsih yang dipimpin Sunan Kalijaga segera bergerak cepat menelusuri data-data berkas almarhum Ade. Sasaran mereka adalah penguasa di wilayah di mana Ade Namnung tinggal selama ini. Dan akhirnya disinilah ditemukan fakta mencengangkan. Tercatat almarhum Ade tinggal di Jalan Alam Hijau nomor 36 RT 005 RW 03 Kelurahan Buah Batu, Babakan, Madang. Dengan kartu keluarga mencantumkan nama Ade Namnung, bukan Samsul Effendi yang merupakan nama aslinya. Dalam data kakak itu Ade tinggal dengan Boni Sumengkar. Yang tercatat di sini Ade Namnung itu tercatat di dalam data kartu keluarga atas nama Pak Boni Sumengkar. Jadi tidak ada atas nama Pak Raimun gitu ya. Jadi tercatatnya
Pak Ade Namnung itu di dalam kartu keluarga Pak Boni Sumengkar. Jadi Boni Sumengkar itu berdasarkan data di sini Ade Namnung itu salah satu datanya famili daripada Boni Sumengkar. Bukan. Jadi data kependudukan di sini sesuai dengan di dalam kartu keluarga atas nama Boni Sumengkar, tidak ada atas nama Namnung. Kalau di tempat yang lain kita kurang tidak bisa mendeteksi datanya. Apapun alasannya, ketidakhadiran Hariningsih tetap berdampak. Pihak Ramon Papana pun seolah makin mendapat angin segar dengan kenyataan ini. Tapi tim kuasa hukum Hariningsih sama sekali tak gentar. Bahkan mereka tak sekedar menseriusi laporan kliennya di Polres Jakarta Selatan, namun juga siap memperkarakan Ramon dalam kasus lain. Tim kuasa hukum Hariningsih yang dipimpin Sunan Kalijaga memiliki bukti bahwa Ramon terindikasi melakukan penggelapan atas aset harta benda kekayaan almarhum Ade Namnung. Ada satu dugaan-dugaan yang kami sedang gali. Alat buktinya adalah mengenai satu peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan, ya. Dan tentunya setelah kami kumpulkan bukti, siapapun itu orangnya dan pelakunya kami akan segera laporkan ke pihak kepolisian, karena ini menyangkut masalah hak daripada almarhum yang diselewengkan, ya, atau hak daripada almarhum yang digunakan tanpa seizin dari ahli waris. Intinya kita sudah memiliki bukti yang insya Allah A1 lah ya, A1 ada ini sudah ada fakta baru yang nyata-nyata ada penggelapan setelah meninggalnya almarhum, kemudian ada sebagian harta almarhum yang digelapkan berkurang dan kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ahli waris digunakan dan dialihkan. Mungkinkah sebelum meninggal, almarhum Ade Namnung sudah resmi berganti nama asli? Rentetan kejanggalan makin lengkap dengan nama orang tua almarhum, di mana nama Hariningsih sebagai ibu kandung sama sekali tak tercantum. Sementara rumah di mana almarhum tinggal juga belum diketahui statusnya. Rumah milik, sewa, atau hanya mengkontrak. Tapi yang pasti alamat rumah itu sama dengan alamat rumah yang selama ini diakui sebagai rumah Ramon Papana. Jadi harus kita cek dulu, karena di dalam kartu keluarga itu tidak mencantumkan apakah dia tinggal di rumah kontrakan atau di rumah milik dia sendiri. Di dalam kartu keluarga tidak ada. Data kependudukan tidak sampai mendata ke salah satu. Yang tercatat di sini kan Ade Namnung itu anak dari Pak Muhammad Ali dan ibunya Rumaiyah. Ini disebutkan ayah ibu dan Ade Namnung itu Muhammad Ali dan Rumaiyah. Kalau misalnya Ade Namnung itu resmi anak Pak, katakanlah anak adopsi lah Pak Boni Sumengkar, dan tentu harus dilampirkan putusan pengadilan mengenai adopsi Ade Namnung. Kartu keluarga di sini tercatat ayah ibunya adalah Muhammad Ali dan Rumaiyah. Fakta yang ditemukan terakhir membuat pihak Hariningsih makin punya amunisi menyerang Ramon. Apalagi hasil database kecamatan, pria bernama Boni Sumengkar ternyata memang Ramon Papana. Disinilah Sunan Kalijaga dan kawan-kawan langsung siap memperkarakan Ramon dengan dua kasus, yakni penggelapan serta pemalsuan identitas. Nama Boni Sumengkar ya tidak lain alias Ramon Papana. Ini yang perlu kita tanyakan. Apakah Ramon Papana itu Boni Sumengkar atau Ramon Pratomo ya? Nah, Tiga nama yang berbeda. Nah, makanya ini kita coba cross check ya. Di sini sangat berbeda jauh, dan di database kecamatan jelas Boni Sumengkar dengan foto saudara Ramon. Ini fakta baru tentang siapa yang bisa masyarakat mungkin akan bisa menilai sesungguhnya siapakah yang benar-benar melakukan, ya ada indikasi melakukan pemalsuan identitas. Oleh karenanya ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman tim kuasa hukum untuk melakukan aksi selanjutnya. Ya, itu diatur dalam pasal 266 ya, yang ancaman hukumannya 7 tahun kurungan penjara. Yang terjadi, terjadilah. Temuan tim kuasa hukum Hariningsih memang bisa sangat menyudutkan. Sunan Kalijaga yakin Ramon secara sistematis melakukan penggelapan aset dan harta almarhum. Tapi benarkah?
Sehari sebelumnya, Ramon saat ditemui khusus Gosport menegaskan tak sama sekali ingin menguasai apapun milik almarhum. Maka setelah peringatan 40 hari Ade Namnung, ia pun akan menyerahkan semua milik almarhum Ade ke ahli waris yang berhak. Secara tersirat, Ramon pun menekankan bahwa ibu kandung dan adik almarhumlah yang punya hak waris. Saya kepingin juga nginget dia sebagai sosok anak saya yang nakal juga sih, nakal tapi ya lucu dan sayang sama saya, itu aja. Yang lain-lain ini kan karena ada pihak-pihak yang interestnya lain-lain ya. Kita lihat sekarang juga ada yang bela, ada yang bela sana, ada bela apa gitu. Padahal sebenarnya saya nggak berkerohan juga ya, dan saya juga berusaha untuk konteks selalu, tapi kayaknya udah tertutup ya, ditutupi oleh banyak figuran-figurannya sekeliling yang interestnya macam-macam. Di kesempatan itu pula Ramon mengungkapkan bahwa sejatinya almarhum Ade memang tak banyak memiliki harta. Siapapun layak tercengang mengingat almarhum Ade Namnung begitu banyak memiliki job dan sudah bertahun-tahun lamanya. Realita ini yang membuat pihak kuasa hukum Hariningsih yakin bahwa penggelapan aset, harta, dan kekayaan Ade Namnung oleh Ramon telah dilakukan tidak hanya sejak almarhum meninggal, tapi sudah dilakukan sejak lama, secara sangat terencana dan juga sistematis. Ada pikiran-pikiran orang bahwa Namnung kan ngetop, acaranya banyak, pasti duitnya banyak, kan? Pasti dia masa itu puluhan tahun dia nggak punya apa-apa. Ya itu pikiran orang konvensional ya. Tentunya untuk dia, kalau aku berkeras bahwa enggak, Namnung memang nggak punya apa-apa karena hidupnya boros dan dia terlalu baik sama orang, dan dia bukan cuma pinjaman, bukan pemberian, bukan cuma apa, tapi juga donasinya dia gede. Ada yang rutin tiap bulan kepada masjid, kepada banyak ya. Dan itu menurut aku pengeluaran yang besar yang memungkinkan dia nggak punya simpanan. Yang pasti dari dasar keterangan kartu keluarga, kami juga mendapatkan kopian salinan daripada KTP yang atas nama Ade Namnung. Di situ nanti kita akan telusuri ya, mana aset-aset atau sesuatu yang beratas nama Ade Namnung, dan mana juga aset-aset yang beratas nama Samsul Effendi. Ya. Kalaupun nanti saudara Raymond menyatakan bahwa saya sudah ganti nama, ya kita minta putusan pengadilannya. Ya tentunya kalau menyangkut laporan yang kami akan segera lakukan, tentunya nanti kita mungkin akan melaporkan di Polresta Bogor ya, karena kabupaten ya, Polres Kabupaten, karena untuk lebih bisa lebih mendalami atau mengungkap indikasi-indikasi pelanggaran-pelanggaran pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ramon.